pesan saya buat teman-teman yang begitu mudah menuduh ini antikris, itu antikris, pelajari Alkitab dengan benar. Perhatikan apakah tanda-tanda penggenapan itu tepat terjadi atau tidak. Karena saya percaya kalau nubuatan firman Tuhan Alkitab itu pasti tepat, nggak mungkin bisa digeser. Ya. Entah oleh antikris, kalau gitu tandanya dulu nanti antikrisnya nanti, itu nggak bisa. Kalau begitu sudah menunjukkan bahwa Alkitab kita itu nggak benar karena nubuatannya nggak tepat. Maka tolong pelajari dulu, jangan sampai justru nanti saudara mengatakan itu antikris, jangan-jangan yang mendorong untuk berkata-kata itu justru roh antikris sendiri. Supaya apa? Supaya ketika benar datang masanya antikris, ngomong nggak dipercaya lagi. Dulu aja juga sudah ngomong gitu, nyatanya enggak. Ini yang saya justru pesankan, supaya hamba-hamba Tuhan berhati-hatilah dengan pengajarannya. Shalom sahabat LITV, berjumpa lagi bersama kami dalam program Anda Bertanya Teolog Menjawab. Seperti biasa dalam program ini, saya selalu ditemani oleh rekan saya, yaitu Lentera Injil. Saya sapa dengan penuh kasih. Shalom Lentera Injil. Shalom Pak Ferdi, Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan. Gimana kabar hari ini? Ya, puji Tuhan, baik Pak Ferdi. Setelah kita agak vakum berapa bulan ya, cukup agak lama kita vakum untuk mengisi acara program Anda Bertanya Teolog Menjawab, dan puji Tuhan hari ini kita bisa kembali mengudara, ya. Kita bisa kembali bersama-sama untuk mengisi acara Anda Bertanya Teolog Menjawab pada malam hari ini. Ya, Tuhan. Bagaimana kabar Pak Ferdi hari ini? Puji Tuhan luar biasa, ya, karena penyertaan Tuhan kuat sehat sampai hari ini. Puji Tuhan. Oh, puji Tuhan ya. Sudah divaksin kah? Sudah. Atau menolak vaksin ini Pak Ferdi? Sudah ya. Iya. Sudah divaksin ini. Sudah yang kedua lagi. Ya. Oh iya, puji Tuhan. Ya. Terus yang kedua. Ya. Ya. Baik Pak Lentera Injil, malam hari ini kita akan membahas berkaitan dengan vaksinasi, yaitu apakah nubuatan angka 666 dalam Alkitab telah digenapi melalui vaksinasi COVID-19. Saya berharap melalui pembahasan kita malam hari ini, ya, semua umat Tuhan, pendengar setia Lentera Injil TV, mendapatkan pembelajaran atau mendapatkan pengetahuan yang benar, ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu sendiri bahwa masalah vaksinasi ini masih aja kontroversi, ya, khususnya di kalangan umat Kristen itu sendiri. Masih ada begitu banyak yang menolak vaksin ini karena dikatakan bahwa vaksin ini berkaitan dengan antikris atau berkaitan dengan angka 666. Oleh karena itu saya bersyukur malam hari ini, ya, kita akan membahas hal ini dengan harapan melalui pembahasan kita malam hari ini semua pendengar setia akan mendapatkan penjelasan yang baik dan benar. Puji Tuhan, kita langsung saja ke dalam materi pembahasan. Oleh karena itu untuk waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Lentera Injil. Ya baik, terima kasih Pak Ferdi yang sudah memberi saya kesempatan untuk membahas mengenai apakah ada kaitan antara vaksin COVID-19 dengan penggenapan nubuatan angka 666, angka yang disebutkan dalam kitab Wahyu sebagai angka nama bilangan antikris. Nah, di sini kita menemukan memang ada pro dan kontra di sini. Ada kelompok Kristen yang menolak
vaksin COVID-19 dan mereka beranggapan bahwa vaksin COVID-19 adalah produk antikris. Bahkan sempat viral di media sosial, ada seorang hamba Tuhan atau pendoa syafaat, saya kurang tahu ya itu, yang mengatakan supaya jangan terima vaksin COVID itu, karena vaksin COVID itu kata Tuhan Yesus, katanya dia merasa ditemui oleh Tuhan Yesus bahwa vaksin itu mengandung gen antikris, dan kalau orang menerimanya maka gennya akan berubah dan akan menjadi memiliki gen antikris. Lalu di tempat lain juga ada pendeta yang berbicara bahwa vaksin itu mengandung microchip, yang ketika diterima microchip itu akan mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi jiwanya, sehingga jiwa dan pikiran tertawan oleh antikris itu, dan pada akhirnya akan menyembah dan taat pada antikris itu. Iya, benar. Nah, hal ini tentu membuat kehebohan di mana pemerintah kita sedang berupaya keras, berusaha keras bagaimana bisa mengendalikan atau mengatasi wabah corona ini. Dan Pak Fedi perlu tahu bahwa masih ada negara-negara lain itu yang kesulitan untuk mendapatkan vaksin. Sementara pemerintah kita berusaha dengan lobby-lobbynya sehingga ada ketersediaan yang cukup bagi masyarakat kita. Itu perlu kita acungi jempol, kita perlu apresiasi pemerintah. Namun sayangnya justru para pemimpin gereja, beberapa pemimpin gereja justru membuat kehebohan. Ya. Dan ada yang diam-diam saja, tapi sebenarnya ada ketakutan. Jangan-jangan benar ini kan gitu ya. Ya, ada yang diam-diam saja begitu. Lalu juga ada jemaat-jemaat Tuhan yang sebenarnya tidak tahu apa-apa, kemudian mendapat informasi yang salah itu, kemudian mulai timbul rasa ketakutan dan mereka menyatakan penolakan. Tidak maulah, biar kalau kena COVID ya nanti gimana lah, mati nggak apa-apa daripada jadi antikris. Ya. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Nah, ini adalah sebenarnya pemikiran yang salah. Nah, makanya pada malam hari ini kita membahas, betulkah bahwa nubuatan yang disampaikan dalam kitab Wahyu pasal 13 itu tergenapi dengan munculnya vaksin untuk mengatasi penyakit COVID-19 ini. Nah, pembahasan kita pada malam hari ini tidak membahas apa itu vaksin, kandungan vaksin yang di dalamnya itu apa, karena itu bukan kompetensi saya bukan orang kesehatan yang bisa mengetahui proses pembuatan vaksin, lalu prosedurnya bagaimana, apalagi sampai bisa mendatangkan ke Indonesia itu, apakah ada surveinya, ada penelitiannya ke sana untuk memastikan keamanan dan sebagainya. Saya tidak mengetahui itu. Ya, bukan bidang saya, ya bukan bidang kita sebagai hamba Tuhan, tetapi bidang kita adalah apakah firman Tuhan, yaitu nubuatan munculnya tanda 666 atau 666 yang harus dikenakan oleh orang-orang pada akhir zaman yang dipaksakan oleh antikris ini adalah nubuatan tentang vaksin COVID-19 ini. Apakah nubuatan ini digenapi dengan munculnya vaksin COVID-19 ini? Ya. Oleh sebab itu kita perlu membahas apa sih ya, tanda 666 ini. Ya. Sebelum membahas tentang apakah tanda 666 ini, kita perlu melihat dalam kitab Wahyu pasal 13. Ayat 1 sampai ayat yang 18. Sebenarnya yang berbicara mengenai pemakaian tanda antikris di tangan kanan dari dahi itu mulai ayat 15, 16, dan 17, 15, 16, 17, dan 18 sebenarnya ya. Tetapi kita perlu mengetahui konteksnya dari keseluruhan pasal ini. Nah, untuk mengatakan apakah
COVID-19 itu merupakan pengenapan dari angka antikris 666 ini, kita perlu mengerti kronologi bagaimana peristiwa-peristiwa yang mendahului sampai pada puncaknya itu muncullah angka 666 yang digunakan antikris untuk menguasai seluruh dunia dan membuat orang di seluruh dunia untuk menyembah dia dan menyembah roh jahat atau setan, ya, iblis. Kita perlu tahu kronologinya. Nah, berdasarkan dari kitab Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 18, ketika diringkas maka ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah pembahasan mengenai binatang yang muncul dari dalam laut. Yang kedua adalah binatang yang muncul dari dalam bumi. Namun untuk memahami siapa binatang yang muncul dari dalam laut dan binatang yang muncul dari dalam bumi ini, kita juga perlu membaca pasal 12-nya. Pasal 12 berbicara tentang perempuan dan naga. Jadi ada naga yang mengejar perempuan yang sedang mengandung untuk menelan atau membinasakan anak yang dikandungannya, agar anak yang dikandungan itu jangan lahir. Tetapi ternyata anak itu mendapatkan perlindungan dari Tuhan sehingga naga tidak sanggup untuk menjamah anak itu, apalagi mencelakakannya. Akhirnya naga berperang terhadap seluruh dunia yang merupakan saudara dari anak yang dilahirkan itu. Setelah dalam proses perang itu, ya, kalau kita membaca di pasal 12, lalu pasal 13 muncullah binatang demonik dari dalam laut berbentuk seperti macan tutul, memiliki cakar seperti beruang dan mempunyai gigi seperti singa. Penggambaran ini menggambarkan bahwa binatang ini mempunyai kekuatan dunia yang sempurna, di mana macan tutul terkenal dengan kegesitannya dan kecepatannya, lalu beruang terkenal dengan kekuatan cakarnya, sedangkan singa itu terkenal dengan kekuatannya adalah giginya. Ketika menerkam mangsa, tidak akan terlepaskan. Jadi kekuatan dunia secara sempurna itu ada di dalam binatang demonik yang muncul dari dalam laut. Nah, dari ketujuh kepalanya itu ada satu kepala yang terluka parah. Lukanya itu demikian parah sampai membahayakan nyawa dari binatang ini. Lalu naga memberikan kesembuhan dan memberikan kekuatan kepada binatang ini. Dan binatang ini berperang terhadap orang-orang kudus dan menaklukkan seluruh dunia. Lalu ada lagi yang diceritakan, yaitu muncul binatang yang seperti anak domba, tetapi perkataan seperti naga yang muncul dari dalam bumi. Perbedaan yang pertama muncul dari dalam laut, berarti laut itu berbicara kekacauan. Jadi ketika situasi dunia kacau, maka muncullah binatang yang dari dalam laut ini, yang membuat dunia heran karena kekuatan naga yang mengubah hidupnya. Lalu binatang yang kedua itu di dalam bumi. Dalam bumi berbicara tentang kehidupan manusia, keteraturan hidup manusia. Dan binatang yang seperti anak domba ini menjalankan kuasa binatang yang muncul dari dalam laut. Ini artinya bahwa binatang yang seperti anak domba dan perkataan seperti naga adalah seorang pemimpin atas sebuah bangsa. Karena dia menjalankan kuasa atau mandat dari binatang yang muncul dari dalam laut, maka binatang yang muncul dari dalam laut itu mempunyai pengertian bahwa itu sebuah bangsa atau sebuah negara atau sebuah kerajaan. Dalam kepemimpinan binatang yang seperti anak domba ini, kerajaan yang digambarkan seperti macan tutul ini menguasai seluruh dunia dan
berperang terhadap orang-orang kudus. Lalu dia menaklukkan seluruh dunia. Kemudian binatang ini memaksa semua orang menerima tanda di tangan kanan dan di dahinya. Ya, tanda 666. Dan tanda itu merupakan syarat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang tidak mau menerima tanda itu akan dibunuh. Dan syarat untuk menerima tanda itu adalah harus menyembah binatang itu. Nah, ini adalah kronologi munculnya tanda 666. Jadi sebelum tanda 666 itu muncul, harus dulu muncul binatang demonik dari dalam laut, dan juga binatang demonik yang muncul dari dalam bumi. Pertanyaan saya adalah, apakah binatang-binatang demonik itu sudah muncul, sudah ada? Apakah si tokoh antikrisnya sudah muncul menyatakan diri, dan apakah bangsa atau negara yang dipimpinnya itu sudah menyatakan diri? Kan belum. Ya. Nah, kalau tokohnya yang akan memberikan tanda 666 kepada seluruh dunia agar tunduk kepadanya, itu saja tokohnya belum muncul, bagaimana tandanya bisa muncul dulu? Ini artinya tidak mungkin vaksin COVID-19 itu merupakan penggenapan dari nubuatan Kitab Wahyu pasal 13 ini, karena kronologi yang lain itu belum terpenuhi. Lalu kita membahas apa sih sebenarnya tanda 666 ini? Kita perlu tahu bahwa 666 adalah tanda demonik dan merupakan simbol perbudakan, berfungsi untuk melawan kegiatan ekonomi. Syaratnya untuk menerima tanda itu harus menyembah patung binatang itu atau tunduk pada binatang itu. Nah, ayat 15 ini sangat menarik ya. Dan kepadanya, dikatakan demikian, kepadanya itu binatang yang serupa dengan anak domba yang muncul dari dalam bumi, diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, yaitu patung binatang yang seperti macan tutul. Sehingga patung binatang itu berbicara dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Jadi orang-orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan yang menyembah patung itu tidak dibunuh. Tandanya apa bahwa dia sudah menyembah? Nah, tandanya adalah diberi cap atau stempel 666. Nah, angka ini perlu kita ketahui ya Pak Ferdi, bahwa angka ini bukan chip. Alkitab tidak mengatakan angka ini bukan chip, juga bukan angka suatu kode rahasia, atau kode suatu benda tertentu, atau kode apa itu, kode program komputer atau apa, bukan itu. Tetapi Alkitab tadi mengatakan bahwa angka itu penjumlahan dari angka manusia. Jadi sebuah simbol yang merupakan penjumlahan angka manusia. Jadi bukan masalah chipnya, ya, tetapi diberikan stempel atau cap di tangan kanan atau dahi itu menandakan bahwa orang yang diberi tanda angka itu menunjukkan orang itu sudah diperbudak. Jadi suatu konsep zaman dulu, seorang budak itu agar tidak melarikan diri dan kemudian mengaku orang merdeka, di tangannya maupun di dahinya itu diberi cap oleh tuannya yang menandakan bahwa dia milik seorang tuan. Maka kalau dia lari kemanapun pasti akan ketahuan. Ketika ketemu orang, oh ini orang budak ini. Bahkan bekas budak yang dimerdekakan pun tetap ada bekas tandanya. Kita perlu tahu bahwa waktu kitab Wahyu ini ditulis, ya, kaisar yang berkuasa adalah Kaisar Domitianus. Nah, Kaisar Domitianus itu sangat jahat dan dia memerintahkan warga untuk menyembah patungnya. Yang tidak mau menyembah patungnya akan disiksa dan dibunuh.
salah satu tokoh Alkitab yang dibunuh adalah Rasul Timotius. Ya, sejarah mencatat bahwa Rasul Timotius dibunuh oleh rakyat Efesus karena dia menentang pemujaan patung raja ini. Nah, ada kemungkinan yang membuktikan bahwa seorang rakyat itu sudah menyembah kaisar atau belum. Untuk mengetahuinya itu diberi tanda di dahi atau di tangannya ya, oleh imam dari kuil yang ada patungnya itu. Nah, itu angka 666 bagi orang-orang Kristen di bawah kekuasaan Kaisar Domitianus. Tentu orang-orang pada waktu itu tidak akan memikirkan bahwa itu adalah angka chip atau kode komputer teka-teki dan sebagainya, pasti tidak itu. Dan fungsinya adalah orang yang tidak bisa menunjukkan tanda itu di dahinya atau di tangan kanannya, dia tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi. Kalau tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi, akhirnya sama saja dibuat sengsara, tersisa, bahkan mati. Nah, pertanyaannya adalah, apakah binatang yang muncul dari dalam laut sudah menampakkan diri, yaitu sebuah kerajaan yang menaklukkan seluruh dunia? Belum ada. Dan apakah binatang yang muncul dari dalam bumi, yang merupakan pemimpin dari kerajaan itu, yang merupakan pemerintah seluruh dunia, pemerintah tunggal seluruh dunia, sudah ada? Belum juga. Lalu apakah penerima vaksin COVID-19 itu, Pak Ferdi juga sudah divaksin, saya juga sudah divaksin, apakah sebelum divaksin itu harus menyembah suatu objek tertentu? Ya. Saya tanya Pak Ferdi ini, waktu divaksin dulu suruh menyembah sesuatu enggak? Enggak. Tidak ya? Iya. Saya juga tidak. Artinya ini tidak memenuhi nubuatan itu. Lalu apakah vaksin itu harus diterimakan di tangan kanan atau di dahi? Juga tidak. Malah nggak ada yang di dahi, saya rasa ya. Siapa yang mau disuntik dahinya? Bahkan ada di tangan kiri juga. Itu ya? Tidak. Ya, di tangan kiri. Malah saya juga di tangan kiri. Sebagian besar ya yang saya tahu informasi justru di tangan kirilah disuntiknya. Ya. Lalu kita ketahui apakah orang yang belum terima vaksin tidak boleh menjual dan membeli, tidak boleh melakukan kegiatan ekonomi? Tidak juga. Nah, ini artinya vaksin COVID-19 tidak bisa memenuhi kriteria nubuatan Wahyu pasal 13 tentang tanda antikristus. Jadi orang yang mengatakan bahwa vaksin COVID-19 itu adalah memenuhi nubuatan Wahyu 13 tentang tanda antikristus, mengandung gen antikristus, dan ada chip antikristus, itu mengada-ada. Karena nubuatan-nubuatan yang mendahulunya belum terpenuhi. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Ferdi. Mungkin ada feedback atau ada yang mau ditanyakan? Pertanyaannya seperti ini ya. Ini berkaitan dengan angka 666 ini. Apakah orang yang nantinya menerima, karena kan selama ini ada pernyataan yang menyatakan bahwa kita tanpa kita sadar loh, kita sudah ada cap 666 itu, gitu kan. Oleh karena itu berhati-hati terhadap segala sesuatu. Makanya orang menyatakan bahwa hati-hati dengan vaksin ini, karena di dalamnya sudah ada implan, ada apalah gitu kan. Sehingga tanpa kita sadari, kita sudah memiliki tanda itu. Kayak pertanyaannya, apakah orang nanti yang memiliki tanda itu, dia menyadarinya, dia menyetujuinya, atau dengan sendirinya itu bisa tertanam di dalam dirinya, kira-kira? Ya, berdasarkan kitab Wahyu tadi dijelaskan bahwa orang yang menerima tanda itu adalah orang yang menyembah. Jadi sesungguhnya adalah orang yang menerima tanda itu harus orang yang dengan sadar mau mengakui si antikris itu sebagai Allah. Kalau kita lihat di dalam kitab Tesalonika,
bahwa si antikris itu, si pembinasa keji atau manusia durhaka itu, dia akan berdiri di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Jadi konsep menyembah di sini adalah orang itu harus mengakui bahwa si antikris sebagai Allah secara sadar, ya, secara walaupun terpaksa, tapi ada kesadaran dan akhirnya memilih untuk mengakui antikris itu sebagai Allah secara sadar, nggak bisa dengan dia nggak tahu. Nah, sebenarnya kalau masalah nggak perlu tahu, dikasih saja, itu nggak perlu dengan vaksin sebenarnya. Ya, bisa waktu bayi disuntik oleh bidan atau orang menikah, itu yang perempuan biasanya divaksin, disuntik, kan itu aja, orang kan nggak sadar, nggak perlu vaksin COVID ini. Mungkin orang seluruh dunia sekarang sudah pada kena tanda itu kan. Kalau diam-diam disembunyikan. Justru di sini yang dianggap salah oleh Tuhan adalah orang ini dengan sengaja meninggalkan Kristus, menyangkali Kristus, dan memilih menyembah dan mengakui si antikris itu sebagai Tuhannya. Walaupun dengan keterpaksaan sekali, tapi dia dalam kesadaran untuk mengambil keputusan di bawah tekanan kah, di bawah aniaya kah, tapi akhirnya mengambil keputusan secara sadar, ya aku lebih baik sekarang menyembah si antikris ini, mengakui dia sebagai Tuhan. Itu yang diperhitungkan salah oleh Tuhan. Itu menurut saya Pak Ferdi ya. Karena itu berarti itu pilihan ya. Jadi mau atau tidak mau itu tergantung ke kita. Entahkah di bawah tekanan, entah di bawah siksaan, lagi-lagi itu tetap harus secara sadar kita untuk memilihnya. Seperti itu ya. Iya. Ya, karena memang seperti yang saya bilang tadi itu kan seringkali disampaikan bahwa hal tersebut itu bisa kita terima tanpa kita sadari. Ya, dengan akhirnya dengan tanpa kita sadari, tanda itu sudah ada di diri kita. Gitu. Yang selama ini beredar, yang selama ini berkembang, akhirnya muncullah gitu kan, ada orang-orang gitu yang mengaku sebagai hamba Tuhan dalam khotbahnya itu menyatakan bahwa jangan divaksin karena di dalamnya sudah ada implan di dalamnya yang tanpa kita sadar itu sudah dimasukin melalui suntikan tersebut, dan akhirnya tanda-tanda itu sudah melekat dalam diri kita. Tapi puji Tuhan, hari ini kita mendapatkan penjelasan gitu yang begitu baik, luar biasa, ya, sehingga saya yakin ketika saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, pendengar setia, ketika mendengarkan pernyataan penjelasan dari Lentera Injil, tidak akan ragu lagi untuk mengikuti program pemerintah, yaitu vaksinasi COVID-19. Ya, betul, begitu pasti betul, ya. Berdi, ya. Ya, apa yang kita sampaikan ini juga merupakan klarifikasi juga, karena ada beberapa hamba Tuhan, pendeta, atau jemaat yang justru menganggap bahwa pendeta-pendeta itu sudah menjual imannya karena ketakutan dengan pemerintah, nggak berani menolak. Nah, itu ya, mereka sudah punya stempel antikris. Nah, sebenarnya bahasanya itu ya, karaksma itu artinya sesuatu, kalau diartikan karaksma itu adalah stempel atau cap. Ya, menggunakan cap antikris, bukan suntikan antikris, tapi cap. Ya, ada sebuah cap yang melekat. Dan itu sebenarnya bukan juga berbicara yang fisik, tapi justru cap itu sebenarnya mengikat jiwa, mengikat hati, pikiran, ya, rohnya yang diikat, ya, bukan berbicara tentang yang fisik saja sebenarnya. Nah, ini memang kita perlu mengklarifikasi supaya hamba-hamba Tuhan yang dengan rela mau menjadi contoh teladan bagi umat, mereka mau yang lebih dahulu divaksin itu kemudian tidak difitnah, tidak dituduh bahwa karena takut dengan pemerintah, dipaksa oleh pemerintah, akhirnya mereka mau. Ya, kita ini kan bukan sebenarnya, kita ini ya Pak Ferdi dan Lentera Injil ini kita tidak dibayar oleh vaksin, oleh produsen vaksin kita nggak dibayar, kita juga bukan pengiklan vaksin. Ya, tetapi kita punya tanggung jawab untuk mengedukasi umat supaya jangan salah menafsirkan ayat firman Tuhan. Dan itu bahaya, ya, bahaya karena memang kalau kita baca dalam kitab Lukas, penyakit sampar ini adalah salah satu tanda
awal zaman baru, tapi belum masa antikrisnya. Ya, kita tahu bahwa ada tanda-tanda awal ketika rasul-rasul bertanya, apa tanda kedatanganmu? Tuhan mengatakan ada Mesias palsu, ada bencana, gempa bumi, kelaparan, ada penyakit sampar, ada perang, ya, bangsa melawan bangsa. Nah, perang bangsa melawan bangsa itu digambarkan dalam kitab Yeskiel itu melibatkan Israel dengan Rusia. Nah, itu perang dunia 1, 2 tidak ada Israel terlibat. Kita nggak tahu, mungkin perang nanti itu Israel akan terlibat di sana. Dan kita tidak tahu seperti apa keterlibatan, apakah Rusia sekarang, atau karena Rusia kan sudah berpecah-pecah banyak. Apakah Rusia yang seperti ini atau salah satu negara bagian, kita nggak tahu, belum tahu untuk penggenapannya itu. Tapi yang jelas di kitab Wahyu itu menunjukkan ada peperangan yang melibatkan antara Israel dengan Raja Mesek, ya, dengan Mesek raja negeri Tubal, ya, Gog di tanah Magog, kan itu ya, dikatakan demikian. Memang penyakit sampar itu, dan Yesus ketika mengatakan demikian, kemudian Yesus mengatakan, dan setelah Yesus menjelaskan hal ini, Yesus mengatakan, tapi itu belum kesudahan zaman. Itu baru permulaan menjelang zaman baru. Penyakit sampar itu belum zaman antikris, bencana belum zaman antikris, hanya menunjukkan bahwa sudah semakin dekat. Kerajaan diberitakan seluruh bumi, ya, demikian. Nah, maka kita itu sebagai hamba Tuhan harus hati-hati. Ada sebuah bahaya begini Pak Ferdi menurut saya, ketika seorang hamba Tuhan terlalu berani mengatakan, oh ini antikris, lalu kemudian jemaat menolak, ternyata tidak. Lalu nanti muncul lagi peristiwa yang mirip lagi, ada lagi ngomong, oh jangan terima itu antikris. Lalu kemudian ternyata tidak lagi. Nah, lama-lama ketika justru datang benar, tanda 666 yang benar, lalu banyak hamba Tuhan mengkhotbahkan, jangan, orang udah nggak percaya lagi. Makanya pesan saya buat teman-teman yang begitu mudah menuduh ini antikris, itu antikris, pelajari dulu Alkitab dengan benar. Perhatikan apakah tanda-tanda penggenapannya itu tepat terjadi atau tidak. Karena saya percaya kalau nubuatan firman Tuhan, Alkitab itu pasti tepat, nggak mungkin bisa digeser. Ya. Entah oleh antikris, kalau gitu tandanya dulu, nanti antikrisnya nanti, itu nggak bisa. Kalau begitu sudah menunjukkan bahwa Alkitab kita itu nggak benar, karena nubuatannya nggak tepat. Maka tolong pelajari dulu. Jangan sampai justru nanti saudara mengatakan itu antikris, jangan-jangan yang mendorong untuk berkata-kata itu justru roh antikris sendiri. Supaya apa? Supaya ketika benar datang masanya antikris, orang tidak percaya lagi. Khotbah itu, ya hamba Tuhan ngomong itu nggak dipercaya lagi. Dulu aja juga sudah ngomong gitu, nyatanya enggak. Ini yang saya justru pesankan, supaya hamba-hamba Tuhan berhati-hatilah dengan pengajarannya. Begitu Pak Ferdi. Memang ada yang menyatakan seperti ini. Kenapa kita harus dikatakan harus berhati-hati, gitu kan? Karena kan katanya iblis itu kan cerdas, iblis itu pinter. Jadi dia coba menipu kita, dia buat siasat supaya kita menjadi tidak tahu bahwa ada sesuatu yang tidak benar, atau ada kaitannya antara vaksin ini dengan angka 66 tersebut, gitu kan? Jadi dengan siasatnya iblis membuat kita tidak membohongi kita sehingga kita tidak mempercayainya. Seperti itu. Gimana kira-kira? Ya, kalau iblis melakukan siasat itu dan manusia dibuat tidak tahu bahwa dia sedang menggunakan tanda iblis itu, iblis tidak bisa menuntut pertanggungjawaban pada manusia di hadapan Tuhan. Ya, tidak bisa dituntut itu ya. Ya, karena kan nggak tahu. Kita kan nggak tahu misalnya kita dikasih makan makanan persembahan berhala, ya, yang sudah di ini kita makan saja, nggak disalahkan, nggak bisa loh Pak, itu persembahan berhala kok dimakan, itu nanti membuat jemaat juga ikut menyembah berhala loh. Siapa yang ini? Saya
tahu kalau ini persembahan berhala, atau mungkin ada barang curian, ada mungkin jemaat yang mencuri, lalu uangnya dipersembahkan buat gereja, buat traktir Pak Pendeta. Apa kemudian Pak Pendeta bisa disalahkan? Pak Pendeta makan uang curian. Loh, Pak Pendeta nggak tahu, nggak bisa disalahkan. Tuhan nggak mungkin akan menyalahkan hamba Tuhan ini. Hei hamba Tuhan, engkau sudah makan uang hasil curian. Loh, saya nggak tahu. Saya tahunya jemaat itu bekerja. Nah, jadi tidak ada tuntutan moral di sana, Pak. Ketika seseorang itu tidak dengan kesadaran mengambil keputusan antara memilih Allah dengan memilih antikris, itu tidak ada tuntutan moral kalau tidak ada kesadaran itu. Ya. Tidak ada pilihan moral itu dan tidak ada pilihan iman. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ferdi. Baiklah, sahabat Lentera Injil TV, kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat baik sekali, yang sangat luar biasa, membawa kita untuk mengerti, memahami bahwa vaksinasi COVID-19 ini tidak ada kaitannya dengan antikris, tidak ada kaitannya dengan angka 666 tersebut. Mungkin ada sedikit kesimpulan dari Pak Lentera Injil. Ya, saya menyimpulkan pembahasan kita bahwa vaksin COVID-19 itu belum bisa memenuhi kriteria penggenapan nubuatan Kitab Wahyu pasal 13 tentang tanda bilangan 666 yang merupakan tanda demonik, tanda perbudakan. Kenapa saya katakan demikian? Karena peristiwa lain, nubuatan-nubuatan lain, tanda-tanda lain yang mendahulunya itu belum digenapi. Ya, sama seperti kalau ada orang yang kemudian tiba-tiba mengaku dirinya adalah Yesus Kristus. Saya ini Yesus Kristus datang dari langit tiba turun. Lalu mengaku saya ini Yesus Kristus. Kita bisa mengatakan tidak. Karena apa? Karena tanda-tanda yang lainnya belum digenapi. Maka nggak mungkin itu. Demikian juga dengan vaksin COVID ini. Tanda-tanda lain yang mendahulunya itu belum digenapi. Orang-orang percaya di seluruh dunia belum dikejar-kejar, dicari untuk dibunuh. Belum ada itu. Ya. Maka bisa secara pasti 100% kita harus yakin bahwa vaksin COVID-19 itu tidak ada hubungannya dengan nubuatan tentang antikristus. Tuhan memberkati pemirsa Lentera Injil TV dimanapun beradanya. Amin. Tuhan, baik, sahabat LITV, kita sudah mendengarkan kesimpulan bahwa vaksinasi COVID-19 tidak ada kaitan sama sekali dengan antikris, tidak ada kaitan sama sekali dengan angka 666. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mendukung program pemerintah, yaitu vaksinasi COVID-19 untuk mencegah penyebaran wabah virus COVID-19. Puji Tuhan, kita akan berjumpa lagi di dalam program yang sama dengan tema-tema yang tidak kalah menarik, dengan harapan melalui pembahasan seperti ini kita diperlengkapi, kita banyak belajar, kita banyak mengerti, dan sekali lagi semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom. Shalom, Tuhan berkati.